2. Oke. Thank you. Oke. Nah, itu. Ditaruh? Yang itu aja. Oh, yang Di itu aja. sini aja ya. Oke. Oke. Yes, yes. Mas Rio sebagai Malin di sini ya? Jadi iya Malin modern. Nama Alif. Tapi namanya Alif. Namanya Alif ya. Seperti apa sih tantangan menjadi tokoh yang legendaris gitu? Ya tantangannya mungkin lebih ke apa ya? Ya ini kan pendekatannya modern dan mencoba untuk relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini. Dan deg-degan aja sih, maksudnya cerita rakyat ini udah ratusan tahun ada di kehidupan masyarakat Indonesia dan ya deg-degan dan gak sabar juga untuk melihat hasilnya karena kita juga belum nonton. Jadi pelukis di sini gitu ya Mas ya? Jadi pelukis mikro. Iya. Itu gimana? Ya kebetulan udah disiapin sama Udah tim jadi, art udah Keren jadi. lukisannya bukan kita yang kerjain. Bukan kita yang ngerjain. Ya maksudnya itu nggak menjadi apa namanya keharusan untuk saya mempelajari lukisan mikro nggak, tapi setidaknya tahu lah tekniknya seperti apa. Terus ya karena dia medianya menggunakan benda-benda kecil seperti batu kerikil, terus apa namanya nasi, beras gitu. Jadi dan itu kan dibantu oleh kaca pembesar kan, jadi ya kurang lebih supaya nggak shaking aja sih. Nah ini kan cerita diangkat dari legenda gitu. Kalian tahu nggak sih legenda atau masih masa kecilnya sempat baca-baca ini buku legenda diceritain orang tua gitu? Iya, masih sih. Karena kayak zaman kita kecil ya, mungkin kita juga nggak terlalu jauh. masih familiar banget dengan cerita-cerita legenda. Makanya begitu ada legenda yang mau diceritakan, dikisahkan dan difilmkan tuh menarik sih, akan jadi seperti apa nih? Apakah emang plek-plekan ceritanya sama seperti apa yang kita dengar dulu, atau memang dibuat berbeda yang masih relevan sama kehidupan modern sekarang gitu. Dan ya memang nanti bisa kita lihat, kayak tadi kita lihat trailernya kan mungkin emang nggak akan selalu seperti yang sama. Dan tadi juga penulis juga ada pada cerita kalau memang ceritanya memang sudah dikembangkan sesuai dengan zaman. Kan kalian ini udah punya anak nih gitu, masih menularkan ini nggak sih cerita rakyat ke anak-anak gitu, ke anak kalian? Banget. Seperti apa gitu mungkin prosesnya? Ya kalau saya sih hampir tiap malam pasti sebelum dia tidur masih baca buku sampai sekarang ya. Dongeng gitu ya? Iya, tapi karena umurnya sekarang fase umurnya udah 8 tahun, jadi malah baca bukunya kayak politics, economics, tapi untuk anak kecil sumpah, dia juga bingung. Dia suka gitu, dia menikmati gitu. Karena emang dibiasain dari kecil untuk kita, kalau saya sama istri saya tuh bacain dia buku ya itu dongeng dari kecil, dari entah itu Maling Kundang, entah itu nabi-nabi, pokoknya segala macam beragam cerita. sih ya. Iya. Beragam sama sih. Apakah juga memperkenalkan banyak Rio sama mungkin membacakan atau membiarkan mereka membaca sendiri, kan ada juga yang memang kayak dongeng mendongeng. Oh iya dongeng. Nah kalau anak-anak tuh memang mereka itu ada listener, jadi mereka langsung masuk dan mereka tuh bisa mengimajinasikan adegan-adegannya gitu. Dia kayak ngebayangin, oh gitu ya bapak ya, oh gitu. Ada yang gede. Sekarang sih karena dia udah teenager jadi udah jarang membacakan, tapi dulu waktu pas kecil. Nah sekarang karena ada yang kecil juga nih, jadi emang mereka dia selalu aku bacain kalau misalkan mau tidur karena belum bisa baca juga kan. Cuma kadang lucunya ya gitu ya, karena kita udah biasakan, sama juga nih kayak udah dibiasain untuk membaca dan menyukai buku. Semoga mereka selalu mencintai dan mencintai membaca juga. Jadi kadang karena dia belum bisa baca, jadi buka-buka sendiri. Iya, wah, gini-gini kayak nggak tahu apa yang dibaca, cuma kayak aduh menyenangkan deh. Semoga itu selalu ada, kecintaan itu selalu ada di dia sampai besar nanti, karena kan ya dengan isu-isu yang ada ya, minimnya literasi di negara kita ini, semoga kita bisa memutus itu semua sih dan membiasakan anak-anak juga kembali membaca dan menulis manual, tidak hanya bisa ngetik doang. Tapi anak-anak itu kan tahu nggak kalau mereka main undang gitu, mereka pendapatnya apa gitu, memainkan cerita yang biasa mereka dengar gitu. Anakku karena dari awal aku udah bilang ya, dia tahu aku main film Maling Kundang, tapi ini memang bukan film yang bisa ditonton oleh anak-anak gitu, karena cukup
dewasa ya pendekatannya. Jadi ya nanti aja ketika kamu dewasa kamu nonton, ya dia senang sih, maksudnya dia selalu support dengan apa yang saya bikin gitu. Tapi ya dia lebih excited kalau biasanya saya main film anak-anak gitu. Karena bisa nonton bareng ya. Iya. Iya. Kalau nggak Yang gede tuh tahu, cuma ya itu lagi karena umurnya belum cukup ya. Cuma dia lebih penasaran kayak, terus nanti bapaknya dikutuk jadi batu kayak gitu. Nanti dulu. kalau menurut kalian seberapa penting sih? Oh, ya udah. Kalau kalian sendiri selain legenda paling undang, legenda apa lagi yang kayaknya menarik untuk diangkat di cerita film? Kayaknya hampir seluruh legenda menarik ya. Ketika kalau saya ngelihatnya dulu juga pas awal dengar project ini gitu, emang bisa ya, maksudnya cerita rakyat yang Iya, lebih penasaran gimana ya ceritanya akan bagaimana ya, apakah sama banget dengan yang udah ada atau akan dimodifikasi lagi nih gitu. iya, tapi ternyata bisa ya, kok bisa gitu. Jago sih mereka. Iya, cerita legenda pendekatannya modern tapi tanpa menghilangkan Core-nya esensinya itu, dan core dari cerita tersebut gitu. Ya kalau saya sih banyak banget ya cerita banget rakyat. ya, Timun Mas, Kancil ya. Pas seru sih. Kalau sebagai orang tua, seberapa penting sih kayak menanamkan cerita-cerita dongeng? Kan tadi Bang Joko cerita sebenarnya banyak cerita-cerita itu juga sudah tidak relevan, makanya film Malin Kundang ini juga sebenarnya di rekonstruk, di reinterpretasi lagi. Karena sebenarnya bukan nggak relevan kali ya, lebih karena cerita-cerita legenda itu kan kadang suka nggak masuk akal ya, kayak Malin Kundang dikutuk jadi batu gitu. Dan anak-anak sekarang menurut aku karena sudah banyak terpapar sama media digital, kayak mereka dengan gampangnya googling kayak Nggak takut gitu-gitu. jadi batu lah ya. Nggak takut, mereka kan justru lebih kritis lagi, kayak emang bisa ya kayak gitu ya gitu. Jadi pertanyaannya itu mungkin udah nggak masuk dengan cerita-cerita zaman dulu. Nah itu dia, makanya kan penulis di sini ya Bang Joko, Rafki dan Alim juga bagaimana ya agar bisa dan dinikmati dengan anak-anak zaman sekarang nih dan sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Oh di dekat banget nih. Mana ini? Terakhir kesini dong, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, abang call saya sendiri, terus dibagi tahu soal ini dan antar video dan terus diambil. Dan waktu itu saya minta skrip dulu sebelum saya setuju, karena emangnya saya yang harus tahu judul apa saya bikin, apa saya harus pelajari dulu skripnya segala macam, dan saya terima. Peran kamu di sini sebagai apa dan gimana persiapannya? Persiapannya. Wataknya sebagai apa? Saya main seorang pengacara, Iqbal. Ya preparationnya buat saya, setiap yang saya lakuin buat PH lain, cerita lain, saya akan study skripnya. Karena walaupun psychological thriller, ini lakuin psychological thriller, tapi psychological thrillernya beda. Apa yang kita mau hasilkan dari situ, buat siapa, untuk apa, berapa percentage. Jadi itu saya telitin marketnya di mana, karena market Kamensi mungkin beda sama PH lain marketnya gitu, depth-nya. Jadi itu yang saya bikin sendiri, character development, terus layering of technical, dan maybe preparationnya. Karena dulu saya bisa berbahasa lebih lancar karena sering kesini, tapi setelah pandemik, terus di KL juga punya teman yang sering kita ngobrol, setiap minggu kita main sepak bola, orang Indonesia juga, tapi sejak pandemik kurang ngobrol, ya pandemik kan, langsung 6 tahun setelah itu dipanggil buat ini. Jadi mungkin kalau saya tahu lebih awal atau pada waktu itu bahasanya mungkin lebih jelas, tapi selain itu semuanya lancar. Kalau Mas Tony sebagai apa di sini? Penjahat ya? Penjahat. Saya sebagai Jamal, karakter yang penting Jamal ya, yang membuat susah orang. Udah itu aja clue-nya. Mas Tony ini kan
Tony, Mas Bayu. Dari musik ya. Terus Musik. udah berapa kali main film sama Bang Jokan terus nih? Apa udah mau pindah ke dunia acting atau gimana? Dunia depan layar ya, Bu? Coba dicerita. Enggak sih, kan kalau di musik kan emang dari dulu ya emang selalu bareng sama Bang Joko ya. Karya-karya Bang Joko selalu kerja sama Nagi sama saya, dan beberapa kali juga ditawarin sama Bang Joko waktu itu suruh jadi ikutan main gitu ya. Awal main gitu. Copy of My Mind pertama kali jadi bosnya Ciko di DVD bajakan. Ya itu, terus kedua udah tuh ditawarin buat di karya-karya dia lagi ya, Siksa Kubur, Pengepungan, terus ya terakhir ini gitu. Habis itu ya udah mencoba di persyutingan lah gitu. Ya tapi kalau untuk musiknya mah tetap coba nyari pengalaman aja. Tapi lebih enak mana Mas? Enak, dua-duanya enak sih gitu. Tapi susahnya iya kalau di musik susah untuk bikin musik supaya gimana caranya bisa melengkapi sebuah film. Jadi kalau misalnya untuk jadi talent tuh susahnya tuh lebih kompleks ya, mikir jadi karakternya gimana cara ngebawa di film ini supaya jadi relate semua, jadi bagus gitu ya kemasannya. Wah, di sini kan nggak cuma main talent, nggak cuma sporting, nggak cuma action, tapi ini semua saling ngedukung sebenarnya. Kalau sportingnya nggak bagus juga akhirnya filmnya juga nggak terdelivery yang baik gitu. Kemudian juga main talent, jadi ya punya tanggung jawab masing-masing lah gitu. Belajar acting di mana Mas? Otodidak Belajar sama Bang Joko. Belajar sama Bang Joko sih beneran. Bang Joko sama beberapa orang ya. Kalau misalnya kayak ya tim-timnya Bang Joko kan ada tuh kayak si Reza, jadi ya kadang tanya-tanya gitu cara untuk dapetin karakter. Bron ya dari Malaysia gitu kan juga suka ngobrol. Soalnya waktu itu kan sempat produksinya abang yang Halford tuh yang buat HBO ya juga ada orang-orang Malaysia kan, ada Bron banyak sih. Jadi itu tuh belajar acting dari situ. Otodidak ya. Kalau Gambit sendiri belajar acting dari mana sih, di Malaysia sempat kursus atau gimana? Dari dunia. Belajar sendiri juga otodidak. Nah, saya dulu background saya engineering. Jadi punya automotive engineering, mechanical engineering, dan waktu itu harus lanjutin pelajaran di UK buat engineering lah. Dan kita harus nunggu 9 bulan buat intake ke sana kan. Nah, jadi waktu nunggu itu saya bikin modeling, langsung syuting film back to back dan nggak ada interest sama sekali. Dan setelah itu saya buat teater dan langsung produce. Dan waktu saya produce itu saya nonton banyak waktu dulu tuh kita lebih DVD segala macam. Dan waktu itu saya lebih depth sendiri karena dari dulu dan saya continue acting, produce. Saya cuma kata diri saya nggak bisa nih acting gini buat apa. Jadi setelah itu saya memilih, saya emangnya pilih buat kepuasan. Jadi semua yang saya ambil saya pilih. Jadi saya belajar ya lewat itu, karena saya percaya kalau kita misalnya belajar syuting drama dari ini dan cuman itu, pengalaman kita akan cuman itu doang kan. Tapi kalau kita ke sini ke situ beda. Tapi kita yang menentukan buat diri kita apa yang terbaik, yang baik kita ambil yang baik, karena ya kayak bisnis semuanya sama aja kan. Kalau kita bawa di tempat lain yang bedain itu cuma culture-nya, tapi yang lain sama. Jadi ya buat saya acting itu pernah ke kelas, tapi bukan kelas yang belajar acting itu sih, lebih kayak kita punya seminar atau apa, jadi kita nukar pikiran dan apa yang buat saya, kalau orang ini bagus, apa yang bagus buat dia belum lagi tentu bagus buat kita. Jadi ya kan, jadi kita ambil yang mana yang terbaik dan kita lakuin itu. Dan itu Di IM atau di UK?
Di KL ada, overseas ada ya. Nah, perbedaannya atau gimana sih kerja gitu syuting di Malaysia sama Cara di kerja. Indonesia? Nah, buat saya, untuk saya jawab persoalan itu masih nggak bisa sih, karena di Indonesia masih satu kali dan ternyata pertama kalinya itu masih sama Bang Joko. Jadi mungkin ya, saya nggak tahu, tapi mungkin ya cara kerja Kamensi sama PH lain walaupun di Indonesia itu aja udah beda. Ya, jadi itu juga beda. Tapi saya seru sih syuting secara ini. Tapi sebelumnya tahu Malin Kundang nggak sih kalian berdua? Iya, di Malaysia Ada. namanya di Malaysia Si Tanggang. Oh, si tahu. Iya, tapi ceritanya sama. Dan saya juga pernah main sebagai Tanggang dulu. Tapi itu yang sebenarnya epic, bukannya kayak modern ada apa. Iya, di kapal gitu. Tapi bentuknya film atau drama? Yang itu super series. Jadi punya kayak 8 episode gitu kan. Berapa itu? Itu mungkin udah 10 tahun kemarin. Mungkin bisa diceritain keseruan terakhir keseruan selama syuting. Keseruannya selama syuting. Keseruannya banyak banget seru banget. Intinya banyak pengalaman yang baru lah, bekerja sama Kevin dan Rafki di produksi ini gitu. Semuanya kerja produksinya sehat, intinya ya kalau sama tim Kamensi ya, timnya Bang Joko tuh selalu sehat lah, dan keseruannya dan selalu seru. Kita selalu happy pulang syuting, nggak ada yang stres, karena nggak pernah ada yang sampai pagi ketemu pagi gitu. Sehat. Pengalaman yang paling seru selama syuting ini Bagus. apa? Karena buat saya, waktu saya lihat tim ini, saya rasa semua departemen punya kebebasan ruang buat berkarya yang produksi menggampangkan itu. Mungkin mereka punya lokasi masing-masing dan bisa open. Kalau kadang kita ngikut saja atau itu bisa ngacau mood kita ya. Yang maksud saya kita bukan hanya pemain, tetapi juga karya yang lain. Karena mereka juga semuanya penting buat masing-masing. Dan cara dan pengalaman yang Kamensi bagi terus sama Kevin dan Rafki yang buat saya kombinasi yang bagus. Walaupun duanya introvert, tapi personality-nya beda. Tapi kombinasi yang bagus banget, senang banget buat saya kerja. Dan saya percaya bukan hanya saya, bukan hanya pemain lain, tapi juga segala karyawan departemen. Karena mereka punya kebebasan yang produksi mendukung untuk mengeluarkan itu. Itu buat saya yang suka tone of the film. Untuk melahirkan satu tone film, ya bukan hanya syuting gitu. Karena kalau kita nggak sama kamera, walaupun terasa ini nggak capture. Dan kalau tim nggak bisa keluarkan itu di kamera, nggak bisa capture. Walaupun orang yang di belakang bukan di depan, tapi itu penting banget.